Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh di mana pada video kali ini Pak Guru akan menjelaskan tema 3, muatan pelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa anak-anak, sebelum memulai pembelajaran Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan pendidikan karakter pada video kali ini yaitu tentang sikap sopan santun. Sikap sopan santun dapat anak-anak latih ketika anak-anak berbicara dengan orang tua, dengan guru, atau kakak, atau orang yang lebih tua, maka gunakanlah kata-kata yang sopan dan suara yang lemah. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan untuk menyimak kira-kira materi apa yang akan Pak Guru jelaskan pada video kali ini. Pada video kali ini, Pak Guru akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, tentang sistem pencernaan pada manusia, dan yang kedua, sistem pencernaan pada hewan. Perlu anak-anak ingat ya, bahwa materi yang Pak Guru sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Untuk materi lengkapnya, dapat anak-anak baca dan anak-anak pelajari di buku yang anak-anak miliki. Baik, kita simak materi pertama tentang sistem pencernaan pada manusia. Berdasarkan proses pencernaan makanan dibedakan menjadi dua. Jadi proses pencernaan makanan itu dibedakan menjadi proses mekanis, yaitu proses pencernaan makanan yang terjadi pada mulut dan lambung, itu disebut proses mekanis. Yang kedua, proses kimiawi, yaitu pencernaan makanan yang terjadi di dalam rongga mulut dengan bantuan air ludah yang berfungsi untuk mencerna zat-zat yang ada pada makanan agar sari-sari makanan dapat terserap, disebut proses kimiawi. Fungsi alat pencernaan manusia. Nah, urutan sistem pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Untuk penjelasannya, mulut merupakan rongga tempat pertama kali makanan masuk ya ke dalam tubuh kita, di mana di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah. Gigi memiliki lapisan atau jaringan yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu sumsum gigi atau pulpa yang berada pada bagian dalam dari struktur gigi dan merupakan bagian gigi yang berisi pembuluh darah, jaringan, dan saraf-saraf sensitif. Berikutnya ada lidah yang berfungsi untuk mengatur letaknya makanan, sedangkan air ludah berfungsi untuk menghasilkan enzim amilase atau petialin, yang fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula dan mencerna karbohidrat menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Berikutnya kerongkongan merupakan tempat masuknya makanan sampai ke lambung. Lalu ada lambung, di mana di dalam lambung terdapat getah lambung yang mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Fungsinya untuk membunuh kuman yang masuk ke lambung bersama makanan. Berikutnya usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan mengimulsikan lemak yang dibantu oleh getah empedu. Selain itu, usus halus dan lambung merupakan organ yang termasuk saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan. Lalu ada usus besar, tempat pembusukan sisa-sisa makanan, dan terakhir adalah anus, merupakan tahap akhir dari pencernaan. Berikutnya gangguan sistem pencernaan pada manusia, ada sembelit yang ditandai dengan gejala sukar buang air besar akibat mengkonsumsi makanan yang kurang mengandung serat. Nah, salah satu makanan yang dapat menghindarkan kita dari gejala sembelit yaitu makanan yang banyak mengandung serat. Contohnya adalah bayam. Berikutnya diare yang ditandai dengan sering buang air besar, feses encer, dan rasa mulas pada perut. Salah satu makanan yang dapat mencegah diare yaitu buah apel. Lalu ada wasir, yaitu gangguan pencernaan akibat sering duduk dalam beraktivitas. Ada pula mah, yaitu gangguan pencernaan yang menyerang bagian lambung, yaitu penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Selanjutnya ada cacingan. Nah, cacingan ini adalah gangguan pencernaan yang terjadi pada usus yang ditandai dengan berkurangnya nafsu makan. Penyebab cacingan akibat kurang menjaga kebersihan. Salah satunya
terbiasa makan sebelum mencuci tangan. Ya, itu akan menyebabkan anak-anak cacingan ya. Jadi sebelum makan cuci tangan dulu. Berikutnya adalah cara menjaga saluran pencernaan. Pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin termasuk vitamin B1 atau tiamin. Tujuannya agar terhindar dari penyakit beri-beri. Berikutnya, makan tepat waktu, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yodium untuk menghindarkan dari penyakit gondok. Mengkonsumsi makanan yang mengandung protein hewani yang berasal dari ikan, daging ayam, dan sapi. Selain menjaga saluran pencernaan di atas, anak-anak juga harus selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit hepatitis yang disebabkan oleh virus pada hati. Selanjutnya, sistem pencernaan pada hewan. Pertama, pencernaan pada burung. Pencernaan pada burung itu dimulai dari rongga mulut, lalu kerongkongan, ke tembolok, ke lambung kelenjar, lanjut ke lambung pengunyah, lanjut ke usus halus, usus besar, dan terakhir ke kloaka. Sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Hewan pemamah biak termasuk jenis hewan yang memiliki perut kitab karena mencerna makanan dalam 2 langkah, yaitu menelan bahan mentah, kemudian dikeluarkan lagi untuk dikunyah lagi. Pada bagian lambung terbagi menjadi 2. Yang pertama rumen, digunakan untuk menyimpan makanan yang masih kasar. Yang kedua, retikulum, merupakan bagian pencernaan secara mekanis dan kimiawi untuk membentuk makanan menjadi gumpalan-gumpalan halus atau golus. Demikianlah penjelasan dari Pak Guru, semoga dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami materi pembelajaran. Kepada anak-anak yang telah menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih. Dan anak-anak dapat mengulang kembali menyimak video ini untuk lebih memahami materi pembelajaran. Bagi anak-anak yang memiliki pertanyaan, silahkan bertanya langsung kepada Pak Guru menggunakan media komunikasi yang anak-anak miliki. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, tetap terapkan protokol kesehatan, gunakan masker ketika akan keluar rumah, baik jaraknya dekat, apalagi jaraknya jauh dari rumah. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.